Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat dan karunia-Nya kita bisa menyelesaikan penjelasan tafsir dari surah Al-Fatihah, dan kita mengulang murojaah dari pembahasan al-isti'adzah. Pembahasan al-isti'adzah tidak kelihatan di sini ya. Baik. Jadi al-isti'adzah, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang yang ingin membaca Al-Qur'an. Jadi mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua orang yang ingin membaca Al-Qur'anul Karim. Itu disebutkan syara'allahu ta'ala likulli qari'in lil Qur'anil azim. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk setiap atau semua yang ingin membaca Al-Qur'an Al-Karim ayasta'idza billahi minasyaitonir rajim. Untuk beristi'adzah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Dalilnya, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jadi ini dihafalkan ya. Jadi kita merojaah hari ini, nanti insyaallah hari Senin kita ujian. Kita ujian khusus tafsir surah Al-Fatihah. Kita merojaah dulu, persiapan. Ini poin yang pertama ya, jadi disyariatkan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum membaca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Baik. Li'anna Al-Qur'an Al-Karima hidayatul linnas. Karena Al-Qur'an Al-Karim hidayah untuk manusia seluruhnya. Kalau kita mau mendapatkan hidayah, maka kita harus kembali kepada Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an. Pasti kita terbimbing. Ya, pasti kita terbimbing, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Al-Qur'an adalah hidayah, petunjuk bagi manusia. Coba bayangkan, kita cari alamat rumah saja, ya, pakai map, Google Map. Itu pun masih tersesat. Ya, ada yang pernah pakai Google Map tersesat. Bagaimana lagi kalau kita tidak mendapatkan petunjuk di dunia? Kita ini ibarat orang yang berjalan menuju akhirat, menuju Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita tidak kembali kepada Al-Qur'anul Karim, kita jadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk yang menunjuki kita kepada jalan yang benar, jalur yang benar, sudah melenceng ya, ke kanan dan ke kiri. Ini penting kita perhatikan. Baik. Wa syifaa'ul lima fis sudur. Al-Qur'an juga adalah obat penyembuh terhadap apa ya yang dalam hati, dada, berupa penyakit-penyakit. Wasyaitanu sababus syururi wad-dhalalat. Syaitan adalah sebab kejelekan-kejelekan dan kesesatan-kesesatan. Memang targetnya itu. Kita terjatuh dalam dosa, maksiat, kejelekan. Kemudian agar kita tersesat dari jalan. Coba subhanallah. Karena Al-Qur'an itu bisa menjadi hidayah untuk kita itu ketika kita baca, pelajari, kita pahami, kita amalkan.
Sedangkan ada syaitan yang betul-betul berusaha untuk menyesatkan kita, menjatuhkan kita ke dalam kejelekan demi kejelekan. Maka kita butuh a'udzubillahi minasyaitonir rajim, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Baik. Kemudian di bawahnya wa ajma'al ulama'u ala anna al-isti'adzata laysat minal Qur'anil Karim. Para ulama sepakat bahwasanya isti'adzah itu bukan dari Al-Qur'an Al-Karim. Walihada lam tuktab fil masahib. Oleh karena itu tidak ditulis dalam mushaf. Baik. Wa ma'na a'udzu billah ay astajiru atahassanu billahi wahdah. Aku memohon perlindungan, penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melindungi kita dari segala macam bahaya. Bahaya apapun. Dari arah manapun. Sekecil apapun. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu menjaga kita, melindungi kita. Apalagi kejelekannya yang satu ini, asyaitan. Ya memang dari zaman dahulu, zaman bapak kita Nabi Adam alaihissalam, kerjanya begitu. Bayangkan Nabi Adam alaihissalam itu sampai sempat tergelincir. Coba sampai diturunkan ke bumi. Asalnya dalam surga. Dibujuk, digoda, dirayu oleh syaitan sehingga terjatuh dalam larangan. Tapi setelah itu Nabi Adam alaihissalam bertobat. Paham ini? Baik. Kita harus pahami besarnya bahaya dari syaitan tersebut. Kemudian ar-rajim situ, ar-rajim ay al-matrudi min rahmatillah. Itu terlaknat yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini semacam kisi-kisi ya, kisi-kisi gambaran nanti soalnya gimana, seputar apa. Ya, suratul Fatihah, surah Al-Fatihah. Summiyat hadhihi suratu bil Fatihati. Surah ini dinamakan Al-Fatihah. Apa alasannya? Li'annahu yuftatahu biha Al-Qur'an Al-Azim. Karena Al-Qur'anul Azim itu dibuka dengan surah Al-Fatihah. Jadi yang pertama kita buka mushaf, yang paling pertama adalah surah Al-Fatihah, pembuka. Dia yang pertama. Ini diantara nama surah Al-Fatihah. Wa tusamma al-mathani. Dinamakan juga Fatihah dengan al-mathani, sesuatu yang berulang. Berulang. Li'annaha tuqra'u fi kulli raka'atin. Karena surah Al-Fatihah dibaca dalam setiap rakaat dalam salat. Walaha asma'un ukhar. Al-Fatihah memiliki nama-nama yang lain. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Yang penting kita ketahui situ makna dari ba, huruf ba, bi. Al-ba maknanya lil isti'anah. Untuk meminta tolong. Oleh karena itu tafsirnya perhatikan, abtadi'u, aku memulai qiraatal Qur'ani, membaca Al-Qur'an. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Musta'inan bihi. Musta'inan i'rabnya hal. Dalam keadaan betul-betul memohon pertolongan ya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Karena ringkasnya al-isti'anah adalah sebutkan dalam Taisir Karimir Rahman Syekh As-Sa'di rahimahullah, al-isti'anatu hiya al-i'timadu 'ala Allah ta'ala fi jalbil manafi'i wa daf'il madari wa ma'athiqati bih fi tahsili dzalik. Itu betul-betul bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meraih kebaikan, manfaat, dan dalam menolak, menghindari, menjauhi bahaya. Kebaikan apapun, bahaya apapun. Ya, kita mau dapatkan, raih sebuah kebaikan, manfaat, dan kita mau selamat dari sebuah bahaya, madarat apapun, ya kita harus bersandar penuh kepada Allah Subhanahu, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'athiqati bihi. Betul-betul kita yakin akan hal tersebut. Jadi musta'inan bihi. Jadi. Kemudian Allahi alamun ala rabbih. Ya, ini nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Perhatikan yang kita ingin garis bawahi, perhatikan makna dari Allah, lafzul jalalah Allah. Ai al-ma'budi bihaqqin duna siwahu. Baik.
Yaitu dialah semata yang berhak untuk disembah, tidak selainnya. Yang lain tidak memiliki hak, walaupun dia disembah oleh manusia, tapi tidak ada hak. Tidak ada hak. Taib. Jadi Allah al-ma'luh al-ma'bud. Ya, al-ma'luh al-ma'bud. Di sini disebutkan jelas al-ma'budi bihaqqin. Duna siwa. Dialah semata yang berhak untuk disembah, diibadahi. Tidak selainnya. Jadi dari nama Allah sendiri itu sudah bisa dipahami tentang tauhid. Ya, bagaimana wajibnya kita menyerahkan ibadah seluruhnya hanya untuk Dia, Allah Subhanahu wa taala. Karena arti dari Allah ini langsung menunjukkan kepada makna tersebut. Ai al-ma'bud al-ma'luh bihaqqin duna siwa. Bisa? Wa huwa akhassu asma'illah. Dan ini nama Allah yang paling khusus. Wala yusamma bihi ghairuhu, dan tidak ada satupun seorang pun yang bernama dengan nama Allah ini. Berbeda nama yang lainnya, misalnya Al-Aziz disebutkan dalam surah Yusuf, Imratul Aziz, istrinya Al-Aziz. Ya, taib. Ini digunakan juga oleh hamba, dan ini antum akan dapati dalam pelajaran akidah asma wa sifat. Taib. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya artinya dzi rahmatil ammatil lati, atau dzi rahmatil ammatil ladzi wasi'at rahmatuhu jami'a al-khalqi. Wasi'at rahmatuhu jami'al khalqi. Rahman artinya yang memiliki rahmat yang umum. Yang rahmatnya itu mencakup, melingkup seluruh makhluk. Bahkan orang-orang kafir sendiri pun coba lihat, masih bisa makan. Ya. Dapat nikmat, dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tertipu dengan hal tersebut. Ini umum, semua dapat. Tapi Ar-Rahim ini khusus untuk orang-orang beriman. Wa kana bil mu'minina rahiman. Nah, ini yang kita ya usahakan. Cuma rezeki, kekayaan, dunia dikasih juga sama orang kafir. Tapi coba nikmat hidayah. Ya, nikmat bisa berpegang dengan ya Al-Qur'an dan Sunnah, belajar agama, itu tidak dikasih kepada mereka orang-orang kafir. Baik. Ar-Rahim. Dan ini keduanya adalah min asma'ihi wa huma ismani min asma'ihi. Ya, dua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala Al-Husna. Dan ingat kaidahnya kita sudah sebutkan, setiap nama pasti ada sifatnya. Pasti dalamnya terkandung sifat. Ya, sama di sini. Dua nama ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Sini yatadammanani isbata sifati ar-rahmati. Ini sifatnya. Sifat rahmat. Dua nama ini menunjukkan sifat yang sama. Ketika sifatnya muta'addi, ada pengaruh, ya, kita tetapkan ya hal tersebut. Dan ini sekali lagi akan ada pelajarannya khusus. Kita ingatkan dari awal. Karena ada kelompok yang menolak. Ya. Dia tetapkan nama, tapi ditolak sifatnya. Ada kelompok seperti itu. Namanya Mu'tazilah. Nanti antum dapat. Ada bahkan menolak seluruh nama dan sifat kecuali sifat al-wujud. Ya. Taib. Ini berbahaya sekali, ya. Itu mereka beragama di atas hawa nafsu. Ya, tidak mengembalikannya kepada Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah. Taib. Kemudian arti alhamdu, as-sana'u 'ala Allahi bi sifatihi allati kulluha awsafu kamal. Memuji Allah Subhanahu wa taala karena sifat-sifatnya yang seluruh sifatnya itu sifat kesempurnaan, awsafu kamal. Ini satu. Yang kedua, wa bi ni'amihi adh-dhahirati wal batinah. Kita puji Allah Subhanahu wa taala karena nikmat-nikmatnya yang nampak, tersembunyi, ya, nikmat berupa agama maupun dunia. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin amin Allah, kita puji Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Wa fi dhimnihi, kandungannya adalah amrun, perintah untuk hamba-hambanya. Ayyahmadu, agar mereka memuji
Allah Subhanahu wa taala. Ini ada hubungannya dengan kesyukuran. Ya, ada hubungannya kesyukuran. Nanti kita akan sebutkan kalam dari Syekh Shalih Al-Fauzan tentang syukur nanti di pertemuan hari Senin insyaallah. Baik, di syarahnya kita akan isyaratkan ke situ. Baik. Paham ya? Kemudian lanjutkan fahuwal mustahiqu lahu wahdahu. Dialah semata yang berhak untuk pujian tersebut. Ya. Wa huwa subhanahu al-munsyi'u lil khalqi al-qa'imu bi umurihim. Ini makna dari Rabb ya, yang mencipta, menguasai, mengatur. Ya, sini al-munsyi'u yang mencipta makhluk, al-qa'imu bi umurihim yang tegak dengan urusan-urusan mereka. Ya Allah yang penuhi hajat-hajat mereka, kebutuhan mereka, urusan-urusan mereka. Al-murabbi li jami'i khalqihi bi ni'amihi. Ini tarbiyah ammah. Ya, Allah murabbi mentarbiyah seluruh makhluknya dengan nikmat-nikmatnya, dan untuk tarbiyah khusus wali auliyaihi. Allah tarbiyah mereka dengan tarbiyah khusus dengan diberi petunjuk untuk beriman dan beramal soleh. Dan itu masuk dalam kandungan Rabb. Bahkan disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah bahwasanya ini mungkin rahasia dari kebanyakan doa para nabi adalah dengan lafaz Rabb. Coba lihat dalam Al-Quran ketika seorang nabi berdoa Rabbana Rabbi, ya kebanyakan, tidak semua tapi kebanyakan, ya bisa paham ini? Karena ini rububiyah khas, betul-betul dia paham, betul. Luar biasa keimanan ini, kita bisa beriman, ya, dijauhkan dari kekafiran, kesyirikan, kemunafikan, kemudian kita bahkan diberi taufik untuk beramal saleh, itu betul tarbiyah khas, ya, dari Ar-Rabb, Rabbul Alamin. Ya. Kalau tarbiyah amal semua dapat, orang kafir juga dapat rezeki. Tarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, khusus untuk orang-orang beriman, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman, orang-orang bertakwa itu kasih tarbiyah khas. Jadi di sini dari kata Rabb itu tarbiyah ada dua, mencakup ya dua-duanya. Mana dari kata Ar-Rabb ini? Nama Ar-Rabb. Ya. Baik. Ar-Rahmanir Rahim terulang ya, berulang. Kemudian Maliki Yaumiddin. Ya, Maliki Yaumiddin, Yaumiddin apa? Yaumil Qiyamah. Ya. Malik, penguasa. Ya, hari kiamat, hari kebangkitan, hari pembalasan. Sini perhatikan itu tafsirnya. Ya, Maliki Yaumil Qiyamah wa huwa yaumul jaza' 'alal a'mal. Jadi Yaumiddin adalah hari pembalasan atas amalan-amalan. Dan amalan ada dua. Amalan soleh dan amalan yang tidak soleh. Ya. Akan dibalas sesuai dengan amalannya. Amalannya amalan soleh, balas dengan kebaikan. Amalannya tidak soleh, ya, dibalas dengan yang semisal. Paham ini? Oleh karena itu ditambah, diingatkan sini. Ketika seorang muslim membaca ayat ini, wa fi qiraatil muslimi li hadhil ayati fi kulli raka'atin min shalawatihi, di setiap rakaat dalam salatnya, tadzkirun lahu bil yaumil akhir. Itu sebuah kepastian. Ya. Pasti kita akan kembali kepada Allah. Kita akan ya dikumpulkan nanti pada hari akhir. Ada itu pasti. Di sini bahkan Allah menyebutkan dirinya Malik Yaumiddin, penguasa. Ya, hari kebangkitan, hari kiamat, hari pembalasan. Ya, bahkan disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah di Malik Yaumiddin ini. Di hari itu ya, nampak siapa yang penguasa sesungguhnya. Coba, penguasa di dunia ini akan sama derajatnya, kedudukannya dengan rakyatnya. Orang yang paling rendah dari rakyatnya sama nanti di hari kiamat dengan rajanya, pemimpinnya, presidennya sama. Budak dengan tuannya akan sama. Nampak siapa yang maha menguasai. Itu Allah Subhanahu wa taala. Sama. Memang sekarang kita rakyat, presiden dan penguasa dan raja. Iya. Ya, ini dunia, tapi di hari kiamat
semua sah, semua sama, rata kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan apa nanti? Amalan keimanannya, amalannya itu yang membedakan dia. Satu sama lain. Kemudian di ayat ini pula, ini perhatikan faedah pokok, hathun wa hathun lahu 'alal isti'dadi bil amalis salih. Ketika seorang membaca ayat ini Malik Yaumiddin, ini juga merupakan dorongan motivasi yang mendorong dia untuk mempersiapkan amalan saleh. Karena di hari itu yang bermanfaat hanya amalan saleh. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Baik. Wal kaffi 'anil ma'asi was sayyi'at. Dan juga ayat ini ketika dia baca dia akan mendorong dia untuk menahan diri dari dosa dan maksiat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Barang siapa yang mengamalkan sebiji dzarrah dari kebaikan, pasti dia akan lihat. Yarahu, pasti dia akan lihat. Pasti akan lihat, bukan lihat-lihat begitu, tapi akan dibalas. Ya, kita tidak usah riya. Oh dilihat sama orang apa semua, tidak. Allah maha tahu, maha melihat apa yang kita lakukan dari amalan soleh. Dan kita akan lihat nanti hasil dari amalan soleh tersebut nanti pada hari kiamat. Kita akan lihat indahnya balasan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Siapa yang mengamalkan sedikit pun, sekecil apapun dari syarran, dari kejelekan, dosa dan maksiat, maka dia akan melihat. Jangan merasa aman. Kita di dalam kamar, dalam WC, dalam tempat yang tertutup. Ya, tidak ada lihat. Iya betul. Tidak ada CCTV. Tapi Allah Maha melihat, Maha tahu. Itu akan tercatat dan akan kita lihat nanti dosa tersebut pada hari kiamat. Ya, Allah yang, dan bukan hanya dilihat tapi dibalas. Karena hari itu adalah Yaumiddin, Yaumul Jaza, hari pembalasan. Oleh karena itu, ini ayat ini pasti akan menimbulkan rasa khauf, takut. Wah, gimana kita nanti? Ya. Allah Subhanahu wa taala nanti yang akan mengadili kita, menghitung kita pada hari kiamat. Kemudian yang keempat, atau di ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, perhatikan. Iyyaka na'budu, disinilah makna dari la ilaha illallah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Inna nakhussuka wahdaka bil ibadah. Kami betul-betul mengkhususkan Engkau semata dengan ibadah. Dalam ibadah. Maksudnya apa? Ibadah betul-betul kita hanya serahkan kepada Allah, tidak kepada selainnya. Yang masalah sini kita harus tahu dulu itu ibadah, jenis-jenisnya, apa macam-macamnya. Ya, sehingga kita tidak palingkan kepada selain Allah. Karena kaum muslimin sekarang banyak ya yang tidak menyadari dia sudah menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah. Karena kenapa? Tidak belajar. Diserahkan. Wa nasta'inu bika wahdak fi jami'i umurina, dan kami mohon pertolongan kepada Engkau semata ya dalam seluruh urusan kami. Fal amru kulluhu biyadik. Urusan seluruhnya berada di tanganmu. Situ di bawahnya wa fi hadhil ayati dalilun ala anna al-'abda la yajuzu lahu ay yasrifa syai'an min anwa'il ibadati kad-du'ai wal istighatsati wal dzabhi wat tawafi illa lillahi wahdahu. Tidak boleh bagi hamba untuk memalingkan sedikit pun dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah. Sini bahasanya illa lillah. Tidak boleh dia palingkan sedikit pun dari jenis-jenis ibadah kecuali kepada Allah. Ini kandungan dari iyyaka na'budu dan makna serta konsekuensinya. Baik. Jadi ini dipahami. Jadi jangan sampai, Ustaz kenapa lagi diulang Ustaz? Lagi ini kita belajar bukan hanya untuk menyelesaikan program. Tapi bagaimana antum itu bisa paham dengan pelajaran tersebut. Apa gunanya kita selesai baru antum tidak mengerti, paham. Sabar, antum sabar. Ya harus sabar. Malah dengan pengulangan tersebut, disitulah kokohnya ilmu. Ya, baik. Apalagi masalah ini, iyyaka na'budu, ini harus sampai kita mati. Ya, ini kandungan dari la
La ilaha illallah. Bisa kita lepas. Kapan lepas? Hancur kita. Hancur kita. Baik. Pahamin ya? Kemudian yang ayat setelahnya kita tidak baca semua. Ihdinas siratal mustaqim. Kita sudah ingatkan sini. Ya, ini maknanya lebih dalam daripada apa yang kita baca dari terjemahan. Terjemahan apa? Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ya, jadi kalau kita lihat tafsirnya, perhatikan. Dullana. Tunjukilah kami ya Allah. Wa arsyidna. Beri kami petunjuk kepada ya hal tersebut. Wa waffiqna. Dan berilah kami taufik. Ya. Berilah kami taufik. Ila tariqil mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jadi kita selalu minta terus ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Kalau khotib Jumat biasa berdoa apa? Ya Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran. Dan beri kami rezeki untuk bisa mengikutinya. Wa arinal batila batilan, dan tunjukkan kepada kami kebatilan itu sebagai kebatilan. Ya, warzuqna ijtinabahu, dan beri kami rezeki agar kami bisa menjauhinya. Karena kenapa? Kadang orang melihat kebenaran, tapi nampaknya kebatilan. Dikasih ayat, kasih hadis, kamu ajaran sesat, agama baru, radikal. Ya enggak? Padahal jelas-jelas itu Al-Quran, Sunnah, bahkan dakwah inti dakwah para nabi dan rasul. Kamu ini begini. Atau sebaliknya, kebatilan dia lihat kebenaran, tak balik-balik. Kita minta ihdinas siratal mustaqim, jangan sampai seperti itu. Kita minta betul-betul benar-benar, kebatilan. Kita minta ditunjuki terus. Kita tidak tahu, tidak sadar, kita minta diingatkan, disadarkan. Sehingga kita paham ini jalan yang lurus. Ya. Bukan sekedar paham, tapi untuk diamalkan, dijalani. Apa gunanya kita tahu ini jalurnya yang lurus begini. Ya, kalau kita tidak tempuh. Ya, dia pakai Google Map, sudah jelas mapnya begini, jalurnya sudah bagus, mapnya sudah benar, dia cari jalan lain. Ya, tidak sampai. Ya, setelah dia tahu, dia amalkan, dia tempuh jalan tersebut. Kalau sudah berada di atas jalan, makna kandungan dari ihdinas siratal mustaqim, kita minta apa? Dikokohkan. Ini lanjutannya. Lanjutannya, wasabbitna alaih, dan kokohkanlah kami ya Allah di atas jalan yang lurus tersebut. Apalagi kita sadar betul betapa banyak orang yang melenceng, menyimpang di tengah jalan, tersesat di tengah jalan. Banyak teman-teman kita, keluarga kita, ya, bahkan teman kita mondok sama-sama belajar, sama-sama penghafal Quran. Ya, kita betul-betul berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kokohkan kami di atas hidayah, di atas jalan yang lurus. Jangan biarkan kami melenceng, menyimpang, menjauh, tersesat dari jalan yang lurus. Hatta nalqaka, sampai kami berjumpa denganmu. Dan sini tafsirkan as-siratal mustaqim dengan apa? Al-Islam. Yang mana ini adalah jalan yang mengantar kepada keridhaan Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ayat terakhir, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, orang yang Engkau beri nikmat, dari kalangan para nabi, as-siddiqin wasyuhada wassalihin. Ini disebutkan dalam surah Nisa, ya. Surah Nisa. Yang mana mereka semua ini adalah alul hidayati wal istiqomah. Orang-orang yang berada di atas petunjuk, di atas hidayah. Ya, bukan sekedar berada di atas hidayah, kemudian menyimpang, melenceng setelahnya, tidak. Wal istiqomah. Orang-orang yang kokoh. Bukan sekedar ada di atasnya, tapi kokoh di atasnya sampai mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita minta, jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Kemudian ghairil maghdubi alaihim, apa maknanya? La taj'alna, jangan engkau jadikan kami ya Allah mimman salaka tariqal maghdubi alaihim, dari golongan orang-orang yang menempuh jalannya orang-orang yang dimurkai. Ini yang penting ya, titik
poinnya. Al-maghdubi alaihim siapa? Orang Yahudi. Apa sifatnya? Ini. Araful haqqa wa lam ya'malu bihi. Ini dihafal ya? Dihafal, ini dasar ini. Ini kita baca tiap salat. Ya. Ghairil maghdubi alaihim. Jangan ya Allah, jangan kau jadikan kami termasuk dalam golongannya al-maghdubi alaihim. Orang-orang yang mengetahui kebenaran kemudian tidak mengamalkan. Itu orang-orang Yahudi. Wa man kana ala syakiratihim, dan yang semisal dengan mereka. Ya, sama. Mirip dengan mereka. Waladhdallin, tidak pula jalannya orang-orang yang sesat. Itu mereka lah orang-orang Nasara. Yang mana sifatnya apa? Lam yahtadu. Tidak mendapatkan hidayah, tersesat. Karena sebab jahil. Bodoh, kebodohan. Tidak di atas ilmu. Semangat beramal tidak di atas ilmu. Jadi hati-hati. Ya. Jadi hati-hati. Jadi semua kebaikan kembali kepada ilmu. Dan antum sekarang sedang belajar. Nah, di sini. Ya, di sini antum sedang belajar. Di sini harus antum pahami itu. Semua kebaikan kembali kepada ilmu agama. Ya. Baik. Antum mau selamat dari jalannya ya orang Yahudi, orang Nasara, al-maghdubi alaihim waladdallin, dengan belajar dan mengamal. Ya. Ya jangan cukup. Sudah belajar, sudah mondok, tamat RBA, selesai. Belum selesai. Ada kewajiban setelahnya, diamalkan, didakwahkan. Bersabar di atasnya. Baik, ya. Jadi ini ya, ini poin-poin pokok. Jadi insyaallah nanti ingatkan saya pertemuan setelahnya. Di hari Senin kita roja sedikit ya dengan ujian. Kita kasih soal-soal. Ya sedikit ya, sedikit. Nanti antum jawab sesuai dengan kemampuan. Jangan nyontek ya. Tapi merojak dari sekarang ya. Merojak dari sekarang. Dibaca-baca, ditanya temannya apa yang dia tidak tahu dari arti-artinya. Sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta